Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali pada kesempatan ini. Saya mengajak untuk hening sejenak, masuk ke dalam diri kita, bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan itu, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini Penginjil Markus menampilkan kepada kita Yesus yang mengajar para pendengarnya. Para pendengar Yesus tentu bukanlah semuanya itu adalah orang yang berpendidikan tinggi ya, atau orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang sederhana ya, orang-orang yang memasrahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan oleh karena itu tentu pemahaman dan pengetahuan mereka juga terbatas ya, apalagi untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya sangat abstraktif ya, atau di luar kemampuan rasio kita untuk memahaminya. Nah, perumpamaan merupakan salah satu cara yang tepat untuk membahasakan sesuatu yang hendak kita sampaikan kepada pendengar. Nah, demikian pun Yesus ya. Yesus dalam setiap pengajarannya juga memberitakan kerajaan Allah itu melalui perumpamaan. Pada hari ini Penginjil Markus menunjukkan hal itu dengan jelas, di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah itu melalui perumpamaan ya. Perumpamaan tentang benih dan juga perumpamaan tentang biji sesawi. Tentu kedua perumpamaan tersebut ya, benih yang tumbuh dan juga biji sesawi itu dikenal, dipahami oleh para pendengar Yesus, sebab mereka mungkin sehari-harinya itu ya selalu berhadapan dengan benih itu ya, atau selalu menanam benih, ataupun juga mereka juga mengenal biji sesawi ya, atau bahkan mereka memilikinya. Nah, dan juga yang paling penting bahwa dari benih itu atau dari biji itu mereka memahami kalau benih itu ditanamkan ke dalam tanah tentu dia akan bertumbuh. Tetapi yang menjadi persoalannya kemudian bagaimana bertumbuhnya? Kita tidak tahu atau mereka tidak tahu. Nah, dalam hal inilah
Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dari perumpamaan tentang benih itu ya, Tuhan menjelaskan tentang kerajaan Allah itu ya, sesuatu yang tidak tampak. Di sini ketika seorang petani atau seorang penabur sudah menanamkan benihnya ke dalam tanah pada siang hari, tetapi pada malam hari benih itu ya bekerja sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik, di mana benih itu bertumbuh. Nah, bagaimana proses bertumbuhnya? Kita tidak tahu. Disitulah sebenarnya Tuhan mau mengantar para pendengarnya untuk memahami bahwa dalam proses itulah Allah bekerja ya, atau di dalam pekerjaan yang tidak dilihat oleh manusia itulah Allah bekerja, atau pekerjaan Allah itu tidak senantiasa selalu dilihat oleh manusia. Kerajaan Allah yang ada, atau kerajaan Allah itu sesungguhnya ada di antara setiap manusia, atau ada di antara para pendengarnya. Hanya saja para pendengar Yesus pada waktu itu belum melihat dengan sungguh ya kerajaan Allah itu yang sebenarnya sudah menyata di dalam diri Yesus Kristus. Nah, melalui perumpamaan itu Tuhan mengajak mereka untuk kembali ke dalam diri, merefleksikan maksud dari ajaran Yesus itu ya. Jadi ketika dia mengajarkan dengan perumpamaan itu, tentu tujuannya itu agar para pendengarnya itu bisa sampai pada suatu pemahaman inti dari apa yang hendak disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Melalui perumpamaan benih yang tumbuh, tentu Tuhan di sini hendak mengatakan bahwa benih itu ketika ditaruh di dalam tanah pasti dia akan bertumbuh, dan di dalam prosesnya itulah Allah bekerja. Dan kerajaan Allah pun dengan demikian. Kerajaan Allah itu ya ada di dalam diri setiap orang, atau ada di tengah dunia ini. Pekerjaan Allah itu terjadi ya di dalam dunia ini yang tidak bisa kita saksikan, atau yang tidak bisa kita lihat secara langsung ya. Hanya kita bisa lihat melalui penampakan yang tampil, melalui tumbuh-tumbuhan, lalu perkembangan manusia, lalu perkembangan makhluk hidup yang lainnya. Di situ kita bisa memahami bahwa di balik semuanya itu Allah bekerja, atau para pendengarnya bisa dibawa kepada pemahaman itu. Demikian pun dengan biji sesawi. Walaupun biji itu kecil, tetapi ketika dia bertumbuh, dia mempunyai manfaatnya. Ya, di sini tentu juga mau menjelaskan bahwa pekerjaan Allah itu senantiasa terorientasi kepada kepentingan manusia ya, kepada keselamatan manusia ya. Manusia Allah yang bekerja di dalam, atau Allah yang bekerja di dalam ruang yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi mempunyai makna yang dalam demi keselamatan manusia. Dan di sini mungkin Yesus mau menjelaskan tentang dirinya bahwa Allah itu bekerja di dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Allah dalam rupa Yesus itu adalah kerajaan Allah yang meraja, atau yang sedang berkuasa di dalam dunia, yang pada saat itu sedang menampilkan atau mengajarkan kepada para pendengarnya apa yang dikehendaki oleh Allah, yang adalah sumber kerajaan itu ya. Sehingga para pendengarnya itu pun bisa terbawa kepada suatu pemahaman bahwa memang kerajaan Allah itu sudah meraja, dan itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Singkat kata teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyampaikan ajarannya dalam bentuk perumpamaan, secara khusus mengajarkan tentang kerajaan Allah agar para pendengarnya itu mudah memahami tentang kerajaan Allah itu ya, atau mudah memahami apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Sebab tidak semua orang, atau tidak semua para pendengarnya itu adalah orang yang terpelajar, atau orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Dan juga perumpamaan yang diangkat oleh Yesus itu adalah perumpamaan tentang realitas atau benda-benda yang mereka kenal sendiri. Teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabatku, Penginjil Markus pada hari ini juga sebenarnya mau mengajak kita ya untuk kembali ke dalam diri kita ya, merefleksikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri kita masing-masing ya. Tentu kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana Allah bekerja, tetapi lihatlah pada diri kita yang senantiasa setiap saat bertumbuh, berkembang melalui nafas kehidupan yang kita miliki,
rahmat kesehatan yang kita miliki, ataupun ya anak-anak kita, istri kita, dan segala macam hal yang berada di luar diri kita, yang semuanya itu disediakan oleh Allah, dikerjakan oleh Allah untuk kelangsungan hidup kita manusia. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan refleksi iman kita akan Allah yang tak pernah berhenti bekerja demi kita, demi manusia yang dicintainya. Semoga.